Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silakan Anda pilih kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Anjar Nursyahri. Saya dari kelompok ekonomi virtual reality. Di sini saya tidak sendirian karena ada teman-teman yang lainnya. Yang pertama itu ada Adit, ada Bilkis, Firdasari, Uum, dan Viola. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal yang sebelumnya sudah diberikan oleh Ibu Brila. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas soal dan jawabannya. Proses monetisasi di Nusantara. Nah, pada saat itu Nusantara itu belum ada standar uang yang beredar, tetapi berbagai alat tukar sudah beredar sangat luas dan dipakai oleh masyarakat. Nah, tidak lama dari itu muncul dua mata uang, yaitu yang pertama tembaga pecahan kecil dan perak pecahan besar. Nah, kalau yang tembaga pecahan kecil ini berasal dari negara Belanda, Cina, dan India, sedangkan perak pecahan besar berasal dari Belanda, Meksiko, dan Spanyol. Tetapi popularitas tembaga pecahan kecil ini lebih luas daripada perak pecahan besar. Nah, salah satu mata uang yang beredar pada saat itu yaitu mata uang picis Cina. Nah, pada abad 17 kurang lebih dari 800 juta picis beredar di Nusantara. Kurang lebih 10 juta penduduk di Nusantara pada saat itu. Maka rata-rata setiap orang itu mendapat 80 picis. Nah, pada awalnya VOC ini mendatangkan uang logam dari Belanda yang biasa disebut dengan gulden. Nah, gulden itu apa sih fungsinya? Fungsi gulden ini untuk membiayai pembelian komoditi dari produsen dan pedagang lokal. Nah, tapi cara ini dianggap mahal oleh Belanda. Nah, maka dari itu Belanda inisiatif untuk mencetak uang sendiri yang berasal dari logam yang lebih murah daripada sebelumnya. Nah, pada abad 19 kawasan ini sudah mempunyai mata uang sendiri, yaitu mata uang gulden Hindia Belanda. Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sih sistem perekonomian yang digunakan oleh VOC pada saat di Hindia Belanda dan juga cara yang efektif yang digunakan oleh VOC untuk menaklukkan Hindia Belanda? Oke, mari kita bahas. Jadi, VOC adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh sekelompok pemodal di Belanda pada abad ke-16 yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kapal VOC pertama kali datang dan berlabuh di Banten pada tahun 1596 yang bertujuan untuk membeli perdagangan seperti rempah-rempah yang nantinya akan VOC jual kembali ke negara Eropa. Tapi setelah itu, VOC tidak hanya melakukan perdagangan saja, melainkan VOC juga ingin menguasai sumber-sumber produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk sistem yang digunakan yaitu dengan cara berdiplomasi, termasuk mengadu domba para penguasa lokal. Tetapi, jika hal ini tidak terjadi, maka VOC akan melakukannya dengan cara kekuatan militer. Hal ini bertahap dan juga sistematis selama 2 abad semenjak VOC menginjakkan kakinya di Nusantara. Tapi tahu nggak sih teman-teman? Strategi mereka berhasil loh. Bahkan perkebunan pala di Banda pada tahun 1621 berhasil dikuasai oleh VOC, dan juga perkebunan cengkih di Ambon pada tahun 1656 berhasil dimonopoli oleh VOC, dan juga para penguasa lokal di pantai utara Jawa berhasil ditaklukkan dan juga diwajibkan oleh VOC untuk menyerahkan hasil buminya. Tetapi seperti yang kita ketahui, bahwa Nusantara ini kan sangat luas,
tidak semua daerah bisa ditaklukkan oleh POC. Maka dari itu, untuk daerah-daerah yang tidak bisa ditaklukkan, POC mensiasatinya dengan cara bekerja sama atau dengan cara subkontrak. Contohnya seperti membuka perkebunan kopi yang berada di wilayah Priangan yang memang hal tersebut merupakan model bisnis yang menguntungkan berjalan selama lebih dari 2 abad. Nah, pada akhir abad ke-18, kekuasaan POC sebagian besar berada di Jawa dan juga Maluku. Tetapi terdapat beberapa pos-pos seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera. Dengan meluasnya kekuasaan POC pada saat itu, maka hasil keuntungan POC yang didapatkan semakin banyak. Tidak hanya dari perdagangan saja, melainkan POC juga melakukan seperti pajak-pajak dan juga pungutan-pungutan lainnya. Nah, pajak-pajak yang saat itu terjadi yaitu pajak atas tanah dan juga pajak atas lalu lintas perdagangan. Pada saat itu juga POC mempunyai inovasi baru loh, yaitu dengan menerapkan pajak inatura pada komoditi ekspor, memonopoli, dan juga mengenakan pungutan impor atas candu dan tekstil. Nah, kan tadi udah diketahui ya bahwa kekuasaan POC itu semakin luas, tetapi personalia yang dimiliki oleh POC itu terbatas. Maka dari itu, cara yang efektif yang dilakukan oleh POC yaitu dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin para penguasa lokal beserta birokrasinya. Contohnya seperti pada pemungutan pajak dan juga pemungutan hasil bumi, POC pada saat itu tidak memiliki aparat. Maka dari itu, POC mengandalkan para penguasa lokal untuk melakukan hal tersebut. Jadi gimana nih teman-teman? Udah tahu kan sistem perekonomian yang digunakan oleh POC dan juga cara yang dilakukan untuk mengefektifkan penaklukannya di Hindia Belanda? Sebelum saya membahas mengenai kenapa pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan ekonominya, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana keadaan pada kebijakan ekonomi liberal. Nah, pada kebijakan ekonomi liberal, Hindia Belanda ini tumbuh sangat pesat dan menjadikan sistem ekonomi liberal pada masa keemasannya. Lalu kenapa pemerintah kolonial Belanda mengubah dari kebijakan ekonomi liberal menjadi substitusi impor, padahal pada saat itu ekonomi liberal pada masa keemasannya. Nah, inilah yang akan saya bahas pada saat ini. Semenjak pertengahan abad 90, sudah ada tanda-tanda harga komoditi ekspor andalan Hindia Belanda mulai merosot. Tapi sayangnya tak seorang pun yang berpikir bahwa harganya akan benar-benar terjun bebas pada akhir 1929. Lalu terjadilah PHK besar-besaran karena saham bursa di New York jatuh, dan muncullah rumor-rumor bahwa bank tidak bisa membayar uang simpanan para nasabah, yang akhirnya membuat para masyarakat panik dan mengambil uangnya di bank, dan membuat bank ini banyak yang bangkrut. Pada akhirnya, pelayanan bayar-membayar pun menjadi mandek. Akibatnya, perdagangan dan produksi sektorial menjadi macet. Barang yang diproduksi menjadi tidak laku, stok juga menjadi menumpuk, produsen juga mengurangi produksinya serta mengurangi karyawan. Siklus seperti ini terus berlanjut hingga proses spiral ke bawah ini yang disebut dengan deflasi. Spiral ini tidak berhenti di satu negara saja karena adanya keterkaitan antara negara dengan dalam bidang dagang, ekonomi, dan informasi yang merembet dari Amerika ke Eropa hingga akhirnya ke negara-negara lain dan juga ke Hindia Belanda. Sehingga Hindia Belanda terkena imbasnya karena ekspor andalannya sulit untuk mendapatkan pembeli dan harga menjadi anjlok. Pada tahun 1930 terus merosot mencapai titik terendah. Lalu Hindia Belanda membenahi ekonomi dari pengalaman pahitnya. Mereka mulai menyadari bahwa mengandalkan 100% pada perdagangan bebas tidak terlalu baik, karena pada saat harga komoditi utama sedang bagus, ini bahkan bisa sampai berlangsung seperempat abad sejak awal abad 20. Tapi pada saat pasar global turun, semuanya berubah menjadi berbalik arah, dan pemerintah pun mulai menyadari harus adanya keseimbangan antara pihak keterbukaan dan pihak keterkaitan dengan pasar dunia, dan di pihak yang lain struktur ekonomi dalam negeri yang tahan dengan gejolak. Sasaran keseimbangan ini tidak bisa sekedar diberikan pada pasar bebas, melainkan harus adanya keterlibatan aktif negara
untuk memberi arah dan dukungan kebijakan. Lalu kita mengetahui apa itu substitusi impor itu. Substitusi impor itu adalah merupakan pembatasan kuota atau pembatasan jumlah yang terperinci untuk memberi ruang kepada industri dalam negeri untuk berkembang. Nah, dengan substitusi impor ini ternyata membawakan hasil yang baik bagi Hindia Belanda. Selama 1933 sampai 1942, sektor industri dalam negeri mencatat perkembangan yang pesat, yang tadinya hanya 500 ATBM atau alat tenun bukan mesin menjadi 49.000 ATBM dan 9.800 ATM atau alat tenun mesin. Lalu nama-nama beacon seperti General Motor, Unilever, Bata pun mulai membangun pabrik di sini. Produksi barang kebutuhan negeri pun menjadi meningkat pesat. Sektor industri dan olahan dalam PDB meningkat 8% pada 1931 menjadi 12% pada 1941. Selama 3,5 tahun pendudukan Jepang, ekonomi di Indonesia beroperasi dengan modus darurat perang. Salah satu ciri ekonomi ini adalah semua segi peraturan didasarkan oleh peraturan perang, maka ruang gerak individu sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama dalam ekonomi ini bukanlah untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan peperangan Jepang. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada saat penjajahan Jepang, Indonesia sangat terpuruk, terutama di sektor perekonomian. Selanjutnya, yang menambahkan kekisruhan suasana di era revolusi. Untuk yang pertama, itu banyaknya mata uang yang beredar secara bersamaan. Baik, untuk contoh mata uangnya itu ada 4. Yang pertama, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan yang kedua, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, uang yang dikeluarkan oleh penduduk Jepang. Dan untuk yang terakhir, uang yang dikeluarkan oleh Javache Bank. Semua mata uang memiliki nilainya masing-masing, maka dari itu hal tersebutlah yang menyebabkan kekisruhan terjadi di era revolusi. Untuk permasalahan yang kedua, terjadinya hiperinflasi di era revolusi. Hal ini dikarenakan adanya kelangkaan produk atau barang-barang kebutuhan manusia dengan diiringi pergerakan penduduk yang meningkat. Maka terjadinya hiperinflasi ini memiliki konsekuensi besar dalam penurunan kapasitas produksi dan adanya blokade dari Belanda mengakibatkan terhentinya ekspor impor di Indonesia pada era revolusi. Sistem demokrasi parlementer menghasilkan kebijakan ekonomi yang tidak stabil karena kabinet terlalu sering berganti-ganti, sehingga pelaksanaan kebijakan ekonomi konsisten, berkesinambungan, dan berorientasi jangka panjang tidak pernah terlaksana. Masing-masing kabinet mempunyai program yang berbeda, tetapi tidak pernah dilaksanakan dengan tuntas. Alasan digantinya demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin ialah karena adanya pemberontakan PRRI Permesta dan ekonomi yang semakin berat, membuat runtuhnya demokrasi parlementer dan digantikan oleh demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, berhakikat bahwa negara harus berperan untuk memimpin dan konsepsi politiknya menjadi penjurek utama ekonomi nasional. Nah, ini dampak dari sistem demokrasi parlementer terhadap ekonomi, diantaranya 1. Defisit APBN makin meningkat karena meningkatnya pengeluaran yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Yang kedua itu sistem kurs devisa ganda yang kronis. Yang ketiga, biaya operasi militer yang digunakan untuk mengatasi pemberontakan daerah. Anggaran tersebut dibiayai oleh pinjaman pemerintah terhadap Bank Indonesia, sehingga pada tahun 1998 batas pinjaman dihapus, kemudian uang beredar dengan cepat dan terjadi inflasi yang sangat cepat. Yang pertama itu subsidi BUMN. Kebijakan Indonesia melalui pembentukan BUMN dan nasionalisasi bisa dikatakan berhasil. Peran negara menggeser peran dominan perusahaan Belanda dalam perekonomian di Indonesia. Namun kebijakan tersebut ada biayanya yang membuat beban ekonomi Indonesia untuk masa yang panjang setelah itu, yaitu berupa merosotnya produktivitas dan profitabilitas perusahaan-perusahaan ex-Belanda dan rendahnya kinerja BUMN baru yang akhirnya bermuara pada beban subsidi untuk mereka di APBN, barangkali pengorbanan yang harus dibayar untuk bisa mandiri. Yang kedua itu operasi keamanan. Akibat faktor perbedaan kepentingan ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa menimbulkan friksi politik berkelanjutan. Luar Jawa telah mengambil divisi utama, sedangkan Jawa telah menjadi pengguna divisi utama. Daerah-daerah ekspor luar Jawa merasa dirugikan
ketidakpuasan daerah terhadap pusat makin meningkat dan bermuara pada pemberontakan PRRI Permesta 1957 sampai 1958. Sejarah mencatat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemberontakan dapat diatasi dengan biaya yang besar, membebani ekonomi Indonesia untuk beberapa waktu, kemudian beberapa beban tambahan pada APBN dan gangguan terhadap produksi. Yang ketiga itu, APBN mengalami ketekoran yang makin besar, padahal daya beli makin menciut digerogoti inflasi. Pengeluaran negara didominasi oleh pengeluaran yang secara politis sulit untuk dikurangi, seperti subsidi bahan makanan, BBM, dan dukungan untuk BUMN. Yang keempat itu, hyperinflasi tak terkendali, yang sudah berjalan beberapa tahun diakibatkan oleh pengeluaran pemerintah untuk melunasi kewajiban yang berada di luar negeri yang sudah jatuh waktu. Banyak ekspor impor yang tidak tercatat, sementara aliran modal masuk terhenti sama sekali. Selain itu, terjadi kelangkaan devisa akut yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku dan suku cadang yang melumpuhkan industri dalam negeri dan menimbulkan kelangkaan pangan, serta dalam beberapa waktu tahun terakhir, produksi dalam negeri stagnan, bahkan merosot sementara, sehingga masyarakat menuntut perbaikan keadaan ekonomi. Kondisi perekonomian yang pelik di Indonesia itu terjadi pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1968. Di antaranya itu terjadi hyperinflasi tak terkendali yang sudah berjalan selama beberapa tahun. Yang kedua, APBN mengalami ketekoran yang makin besar, padahal daya belinya menciut digerogoti oleh inflasi, sehingga berpengaruh kepada pengeluaran negara yang dibatasi dan juga didominasi oleh pengeluaran yang secara politis itu sulit untuk dikurangi, seperti subsidi bahan makanan, BBM, dan juga dukungan untuk BUMN. Selanjutnya, cadangan devisa nol dan masih ada kewajiban dengan luar negeri yang jatuh waktunya tetapi belum dapat dibayar, dan banyak juga ekspor dan impor yang tidak tercatat, sementara aliran modal masuk itu terhenti sama sekali. Selain itu, terjadi kelangkaan devisa akut yang mengakibatkan kelangkaan bahan baku pangan dan juga suku cadang yang melumpuhkan industri dalam negeri sehingga menimbulkan kelangkaan pangan. Dan yang terakhir itu ada dalam beberapa tahun terakhir produksi dalam negeri atau PDB stagnan dan bahkan merosot, sementara masyarakat menuntut perbaikan ekonomi segera. Nah, yang pertama itu ada dengan kebijakan dekontrol atau juga dikenal dengan kebijakan melepas pasung. Kebijakan ini itu bertujuan untuk melepaskan perekonomian dari belenggu-belenggu dan juga pembatasan-pembatasan prosedur birokrasi yang memasuk kegiatan ekonomi, dan juga mengandalkan lebih banyak pada mekanisme pasar, sehingga mengurangi peran langsung negara dalam kehidupan ekonomi dan juga membuka kesempatan berkegiatan yang lebih luas bagi swasta dan juga dari luar negeri. Dari segi sasaran utama yaitu pengendalian inflasi. Nah, kebijakan ini itu diarahkan untuk mengatasi dari segi suplai berupa arus barang yang semakin lancar. Ada juga langkah-langkah yang diambil yaitu dengan penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri, terus ada sistem kurs ganda, penghapusan bertahap perlakuan khusus bagi BUMN, juga pengurangan subsidi-subsidi dan pembakuan peran modal asing dalam dan juga luar negeri dalam Undang-Undang PMA tahun 1967 dan juga luar negeri dalam Undang-Undang PMA tahun 1967 dan juga PMDN tahun 1968. Yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini, tujuan utamanya yaitu mengembalikan disiplin anggaran dan menyeimbangkan APBN sehingga tidak lagi menjadi sumber kenaikan uang beredar yang merupakan penyebab utama inflasi. Nah, langkah-langkah yang diambil dalam kebijakan fiskal ini, yang pertama itu ada intensifikasi pajak, penghematan pengeluaran oleh Departemen 2, dan yang terakhir itu ada pengurangan subsidi yang sangat besar untuk BUMN dan berbagai subsidi untuk masyarakat. Yang ketiga itu ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan kredit perbankan dan juga uang beredar.
Kebijakan moneter diberi peran yang sangat penting dalam pengendalian hyperinflasi dengan dipatoknya kebijakan meningkatkan suku bunga kredit bank pemerintah menjadi 6 sampai dengan 9% per bulan, dan juga suku bunga simpanan sampai dengan 5% per bulan. Nah, kebijakan yang terakhir itu ada kebijakan neraca pembayaran. Kebijakan ini itu bertujuan untuk melonggarkan kelangkaan devisa agar tidak memasung upaya stabilisasi dan juga rehabilitasi ekonomi. Nah, langkah-langkah yang diambil itu diantaranya ada menyatukan dengan penyederhanaan sistem kurs ganda, lalu ada pembenahan prosedur perdagangan luar negeri yang dicakup dalam kebijakan dekontrol tadi gitu. Dan yang terakhir itu dengan langkah diplomasi untuk merundingkan kembali hutang atau merundingkan ulang hutang yang sudah dipinjam. Nah, itulah jawaban dari semua pertanyaan yang sudah dibahas minggu lalu. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini aja kali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.